Apakah seorang ateis bisa selamat? Menurut Uskup Gereja Roma Katolik, yaitu Robert Barron, seorang ateis bisa selamat berdasarkan Konsili Vatikan II. Dan bagaimana dengan ajaran Gereja Ortodoks Timur, yang diwakili oleh Uskup Romo Daniel Biantoro? Bisakah selamat? Dan bagaimana dengan ajaran Yesus Kristus sendiri? Bisakah seorang selamat tanpa melalui dirinya? Mari saksikan terus video ini, penjelasan dari Uskup Robert Barron dan Uskup Daniel Biantoro tentang keselamatan manusia, sampai tuntas agar Anda tidak salah paham. Sebelum saya memulai video ini, jika Anda seorang Katolik, saya mohon perhatiannya. Agar Anda tidak salah paham, saya ingatkan hal ini, karena beberapa umat Katolik telah salah memahami video pendek yang saya telah upload, tentang ajaran Katolik Konsili Vatikan II, yaitu tentang ateis bisa selamat. Kesalahpahaman terjadi karena umat Katolik telah bersikap emosional, dan reaktif dibandingkan dengan menggunakan akal sehat dalam berkomentar. Misalnya, setelah menyaksikan video pendek Uskup Robert Barron, seorang Katolik berinisial Chris, berkomentar dengan nada merendahkan. Ternyata penganut ajaran Bapak Martin Luther tidak dapat bedakan antara doktrin dan opini. Uskup yang upload videonya itu sedang menyampaikan opini pribadinya, tentang keselamatan yang ia pahami itu. Opini itu adalah pendapat, atau pikiran atau pendirian. Bukan bicara tentang doktrin. Dan setelah saya jelaskan, bahwa apa yang disampaikan bukanlah opini pribadi Uskup Barron, tetapi doktrin Katolik. Lebih lanjut, Chris berkilah dengan menyalahkan terjemahannya yang kurang tepat. Dan ada lagi seorang Katolik yang berinisial, orang berakal sehat, tetapi sayangnya umat Katolik yang mengaku berakal sehat ini, tidak pernah berkomentar dengan akal sehat, kecuali dengan emosi. Beliau menuduh bahwa saya memotong seluruh isi videonya. Ajaran resmi Gereja Katolik melalui Konsili Vatikan II, yang menyatakan bahwa orang ateis bisa diselamatkan ada syaratnya. Yaitu kesalahan bukan karena kesengajaan dirinya. Maksudnya, yang bersangkutan belum pernah mendengar pengajaran tentang Yesus. Jika Anda saksikan video itu, tidak mengubah intinya. Bahkan cuplikan video aslinya saya sematkan di kolom keterangan, agar bisa diperiksa. Dan terhadap argumen lainnya dari umat Katolik itu akan saya tanggapi kemudian. Jadi saya minta tolong umat Katolik menyaksikan video ini sampai tuntas, agar umat Katolik tidak berkomentar hal-hal yang tidak perlu. Mari kita mulai. Pertama, siapakah Uskup Robert Barron? Bagi Anda orang Kristen Protestan yang kurang memahami ajaran Katolik, perlu Anda ketahui bahwa jabatan uskup di dalam hierarki Gereja Katolik cukuplah tinggi, karena Robert Barron adalah salah satu orang yang berwenang mengajar dalam Gereja Katolik, yang disebut sebagai magisterium, yang terdiri dari Bapak Paus, sebagai pengganti Rasul Petrus, dan para uskup, sebagai pengganti para rasul dalam persekutuan dengannya, yang diberikan karisma, tidak dapat sesat atau infalibilitas oleh Yesus, yaitu dalam hal pengajaran mengenai iman dan moral. Jadi Uskup Romo Barron memiliki hak untuk mengajar, dan diyakini umat Katolik tidak dapat sesat. Kedua, mari kita dengar wawancara Uskup Robert Barron berikut ini. So let's start with the most awkward of the awkward questions. I don't really care about this question particularly much, but I get this question a lot, which is, as a Jew, how does it feel that there are other religions that don't think you're getting into heaven? So let me ask you, what's the Catholic view on who gets into heaven and who doesn't? I feel like I lead a pretty good life, a very religiously based life in which I try to keep not just the 10 commandments, but a solid 603 other commandments as well. And I spend an awful lot of my time promulgating what I would consider to be Judeo-Christian virtues, particularly in Western societies. So what's the Catholic view of me? Am I basically screwed here? No. The Catholic view, go back to the Second Vatican Council, says it very clearly. I mean, Christ is the privileged route to salvation. I mean, God so loved the world, he gave his only son that we might find eternal life. So that's the privileged route. However,
Vatican II clearly teaches that someone outside the explicit Christian faith can be saved. Now, they're saved through the grace of Christ, indirectly received. So, the grace is coming from Christ, but it might be received according to your conscience. So, if you're following your conscience sincerely, or in your case, you're following the commandments of the law sincerely, yeah, you can be saved. Now, that doesn't conduce to a complete relativism. We still would say the privileged route and the route that God has offered to humanity is the route of His Son. But no, you can be saved. Even Vatican II says an atheist of goodwill can be saved, because in following his conscience, if he does, John Henry Newman said the conscience is the aboriginal vicar of Christ in the soul. It's a very interesting characterization, that it is, in fact, the voice of Christ. If He's the Logos made flesh, right? He's the divine mind or reason made flesh. That when I follow my conscience, I'm following Him, whether I know it explicitly or not. So even the atheist, Vatican II teaches, of goodwill, can be saved. Kita sudah mendengar penjelasan Uskup Beron. Pertama, apa yang disampaikan oleh Uskup Beron bukanlah opini pribadinya, tetapi ia sedang bicara tentang doktrin Konsili Vatikan II. Ketiga, apa definisi ateis? Kita lihat definisi ateisme di Wikipedia, yaitu sebuah pandangan filosofi yang percaya tidak adanya keberadaan Tuhan dan dewa-dewi, ataupun penolakan terhadap teisme yang disertai dengan klaim. Dalam pengertian yang paling luas, ia adalah kepercayaan bahwa tidak adanya keberadaan dewa atau Tuhan. Jadi seorang ateis adalah seorang penganut kepercayaan tidak adanya keberadaan Tuhan, atau dia menolak adanya Tuhan. Jadi seorang ateis itu bukan berarti ia belum pernah mendengar pengajaran tentang Yesus, atau belum tahu siapa Tuhan Yesus. Tetapi seorang ateis itu berarti dia berkeyakinan menolak keberadaan Tuhan. Dalam hal iman Kristen, berarti Tuhan Yesus yang ditolak oleh seorang ateis. Lebih lanjut, umat Katolik ini mengatakan, dan melakukan segala tindakannya hanya menuruti hati nuraninya sendiri. Keselamatan adalah hak dan milik Yesus Kristus sendiri. Tentunya pertanyaannya adalah, apakah bisa seorang ateis selamat hanya mengikuti hati nuraninya sendiri? Tentunya tidak. Roma 3, ayat 23 mengatakan, semua orang telah berbuat dosa, dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini berarti kondisi kemanusiaan, baik untuk melakukan perbuatan baik, dan kemuliaan Allah yang ada di dalam diri manusia, yaitu baik akal budi, suara hati ataupun nuraninya sudah berdosa dan terhilang. Jadi Alkitab mengatakan, bahwa seorang ateis sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga ia tidak bisa selamat dengan mengikuti hati nuraninya, yang sudah berdosa itu. Nah, sekarang kita kembali ke wawancara Uskup Beron yang mengatakan, Konsili Vatikan II mengajarkan, seorang ateis yang berkehendak baik bisa selamat, karena mengikuti hati nuraninya. Apakah jawaban Alkitab? Tentunya, jawabannya tidak. Bagaimana seorang ateis yang menolak keberadaan Tuhan bisa selamat? Coba kita renungkan. Gagasan ajaran Konsili Vatikan II dari Gereja Katolik, yaitu seorang ateis bisa selamat dengan mengikuti hati nuraninya, adalah gagasan yang tidak masuk akal. Mengapa? Penjelasannya ada di poin keempat, yaitu apa yang Yesus katakan tentang keselamatan. Satu hal yang benar dikatakan umat Katolik ini, yaitu keselamatan adalah hak dan milik Yesus Kristus sendiri. Dan ini kata Yesus sendiri tentang keselamatan. Di Yohanes 10 ayat 9 yang mengatakan, Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar, dan menemukan padang rumput. Jadi melalui Yesus, seseorang bisa selamat. Perkataan Tuhan Yesus itu mengatakan, bahwa jika seseorang yang ingin selamat, maka ia harus masuk melaluinya. Sedangkan seorang ateis, bagaimana ia bisa masuk melalui Yesus, jika ia menolak adanya Tuhan? Dan perkataan Tuhan Yesus lainnya yang paling terkenal adalah, Akulah jalan, dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui aku.
Jadi Tuhan Yesus mengatakan bahwa hanya melalui dirinya seseorang bisa sampai kepada Bapa. Bukan ajaran seseorang yang mengikuti hati nuraninya, bisa selamat. Sekarang kita masuk ke poin nomor 5. Itu kita akan mendengar khotbah dari Uskup Daniel Biantoro, pendiri Gereja Ortodoks Timur di Indonesia, yang menjelaskan tentang apakah seorang non-Kristen bisa selamat. Saya memberikan khotbah dari Romo Daniel, karena doktrin Gereja Ortodoks dengan Katolik memiliki kemiripan, meskipun tentunya jelas ada perbedaannya. Khotbah Romo Daniel menjadi menarik, karena beliau juga bicara tentang hati nurani. Mari kita dengar bersama. Bagaimana pendapat Gereja Ortodoks tentang orang-orang yang bukan Kristen? Apakah dapat diselamatkan? Bagaimana dengan orang yang Kristen tetapi bukan Ortodoks? Apakah dapat diselamatkan? Pertama, saudara harus memahami keselamatan itu apa sih? Bukan sekedar masuk surga, enggak. Yang dicari dalam iman Ortodoks itu bukan naik surga. Yang dicari dalam Gereja Ortodoks itu tujuannya adalah untuk menyatu di dalam kodrat ilahi, seperti yang dikatakan di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 4. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Mengambil bagian dalam kodrat ilahi itu artinya menjadi sama seperti yang ilahi dalam kemuliaan melalui Kristus. Bukan menjadi Allah, enggak, kita tidak mungkin jadi Allah. Tapi ikut ambil bagian di dalam kemuliaan ilahi itu sendiri, artinya menjadi sama seperti Kristus yang mulia sekarang. Coba kita baca di dalam 1 Yohanes pasal ketiga ayat yang kedua. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita. Ya, menjadi anak Allah itu yang gimana? Kalau anaknya kucing seperti kucing, anaknya manusia seperti manusia, anaknya Allah yang gimana? Belum nyata, kita belum tahu. Itu baru nanti terjadi di akhir zaman. Terus? Akan tetapi kita tahu. Nah itu, yang tahu gimana? Taunya apa? Bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia. Nah itu, jadi keselamatan itu menjadi sama seperti dia, sehingga tubuh kita yang hina, yang bisa mati, yang bisa lapuk, bisa tua itu akan diubahkan menjadi seperti tubuh Kristus yang mulia itu. Coba kita baca di dalam Filipi pasal 3, 20-21. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus. Nah, Tuhan Yesus sekarang di surga, itu yang kita nantikan. Terus? Sebagai juru selamat. Nah, jadi dia datang untuk menjadi tukang menyelamatkan. Nah, menyelamatkan itu gimana? Bukan sekedar membuat kita masuk surga, enggak. Terus kan? Yang akan mengubah tubuh kita Nah, yang hina itu ini, mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. nah, sehingga dengan tubuhnya yang mulia, tubuh yang secara sekilas dinampakkan pada waktu dia dimuliakan di atas gunung. Ya, Matius 17 ayat 1 dan 2. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Berubah muka gimana? Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. putih bersinar. Inilah kemuliaan yang akan kita miliki nanti. Ini baru sekilas, ini bukan sepenuhnya kemuliaan Kristus dinyatakan. Ketika dinyatakan sepenuhnya sesudah bangkitnya, kelihatanlah di dalam Kisah Rasul pasal 9 ayat 3. Ayat 4 lah. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah Mulai ayat yang ketiga deh, 3. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar. Cahaya memancar. Ayat 5. Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Terus? Katanya, "Akulah Yesus Nah yang itu, kau niayai." tubuh yang mulia, tubuh yang bersinar seperti itu, jadi cahaya seperti itu. Nah, keselamatan artinya kita diubah menjadi seperti itu. Menjadi seperti malaikat. Kita baca di dalam Matius pasal 22 ayat 30. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat Seperti malaikat di surga. Gimana seperti malaikat di surga itu? Matius 13 ayat 43. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Nah, sebagaimana Kristus waktu menampakkan diri secara sekilas pada para muridnya, wajahnya bersinar seperti matahari.
Dan ketika sudah total, sudah kebangkitannya, dia dimuliakan penuh, wujudnya cahaya. Kita ikut ambil bagian dalam kemuliaan itu. Itulah keselamatan, bukan sekedar masuk surga. Nah, karena sumbernya keselamatan itu Kristus, maka tidak ada keselamatan di luar Kristus itu. Dikatakan dalam Yohanes Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Nah, diubah menjadi makhluk cahaya itu, diubah menjadi mulia seperti malaikat itu, tidak mungkin ada kecuali dalam Yesus, sebab Yesus yang mengalahkan kematian, yang hanya menghancurkan kelapuan kematian. Hanya kalau kita menyatu dengan Yesus, kita mendapatkan itu. Maka dikatakan dalam Kisah 1 Korintus 15 ayat 22. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam. Kalau orang lahir dari orang tua kita sendiri menjadi keturunan dari Adam, kita mendapat warisan kematian itu. Terus Demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Kalau kita menyatu dengan Kristus saja, kita mendapatkan hidup tadi, hidup ilahi, hidup yang mulia tadi. Ya, caranya menyatu dengan Kristus gimana? Ya, kita mengenakan Kristus itu oleh iman, dinyatakan oleh baptisan, itu awalnya. Kita baca dalam Galatia pasal 3, 26-27. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Kamu semua adalah anak-anak Allah. Menjadi anak Allah artinya menjadi sama seperti Kristus. Mengapa? Karena kamu semua yang dibaptiskan, berarti iman tadi kaitannya dengan baptisan, telah mengenakan Kristus. Nah, kalau orang tidak mengenakan Kristus, bagaimana bisa mendapatkan kemuliaan seperti Kristus itu mulia? Kalau orang tidak mengenakan Kristus, artinya tidak beriman pada Kristus, tidak dibaptiskan, bagaimana bisa mendapatkan kemuliaan itu? Jadi sebenarnya kalau saudara mengerti arti keselamatan ini, pertanyaan ini tidak akan muncul. Apakah orang yang di luar, yang bukan Kristen dapat diselamatkan? Karena keselamatan itu secara jelas dan tegas hanya ada di dalam Yesus. Sebab keselamatan bukan sekedar masuk surga. Keselamatan itu ikut ambil bagian dalam kemuliaan ilahi. Keselamatan itu dilepaskan dari kelapuan. Keselamatan itu dibebaskan daripada keadaan yang bisa mati ini untuk mengalami kebangkitan. Yang memulai kebangkitan adalah Kristus. Maka dikatakan dalam ayat dari 1 Korintus 15 tadi, ayatnya yang ke-23. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Mengenai kebangkitan ini, tiap-tiap orang menurut urutannya apa? Kristus sebagai buah sulung. Buah sulung, dia pemula kebangkitan. Sebelum itu tidak ada orang bangkit dari mati. Dia yang mengalahkan kematian, dia pemula kebangkitan, maka dia disebut yang sulung, yang awal. Nah, kita mendapatkan kebangkitan karena menyatu dengan yang sulung ini. Menyatu dengan Kristus yang telah bangkit ini, maka dikatakan, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya. Nah, mereka yang menjadi miliknya mendapatkan kebangkitan ini. Ya loh? Kalau bukan miliknya gimana menjadi ikut dalam kebangkitan itu? Dan untuk menjadi miliknya harus beriman dan harus mengenakan Kristus. Itu dijadikan melalui terjadi melalui sakramen baptisan. Nah, kalau kita mengerti makna keselamatan, karena kadang-kadang orang Kristen tidak ngerti keselamatan artinya masuk surga. Bukan itu. Ditanya keselamatan apa, ya mereka tidak ngerti juga, banyak gitu loh. Nah, kalau kita ngerti arti keselamatan itu, maka pertanyaan itu nggak akan mungkin muncul. Apakah orang yang bukan Kristen dapat diselamatkan? Lah, orang bukan Kristen bisa menyatu dengan Kristus? Tidak. Percaya pada Kristus? Tidak. Karena sumbernya keselamatan adalah Kristus. Jadi secara normal kalau begitu, ya memang tidak ada keselamatan di luar Kristus. Tapi apakah otomatis orang-orang ini akan masuk neraka? Nah, ini masalahnya, ini masalah lain. Nah, di bagian ini, Romo Daniel Biantoro akan menjelaskan hal yang banyak menjadi pertanyaan kita, yaitu bagaimana dengan seseorang yang hidup di daerah yang sangat terpencil. Orang ini menjalani hidupnya dengan baik dan taat menjalani agamanya. Tetapi dia belum pernah mendengar atau tahu tentang Tuhan Yesus. Berikut penjelasannya.
Karena ada ayat yang mengatakan dalam Roma pasal yang kedua ayat 14 dan 15. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Terus, Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka itu ada benihnya sabda. Sabdanya Allah dalam wujud benih. Kalau orang itu mengikuti sabda Allah di dalam dirinya, apa katanya? Teruskan. Dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling Dengan membela. hati nuraninya mengikuti apa yang benar menurut suara hati, yang isinya adalah sama dengan yang dalam hukum Taurat. Jangan berzina, gitu kan, dalam hukum Taurat. Suara hati akan mengatakan itu berzina itu salah. Jangan mencuri, gitu kan, di dalam hukum Taurat. Suara hati mengatakan mencuri itu salah. Jangan membunuh, gitu, dalam hukum Taurat. Suara hati mengatakan membunuh itu salah. Berarti ada benih sabda yang bukan tertulis di kertas, tetapi tulis dalam hati. Dan kalau orang-orang yang tidak tahu Kristus itu mengikuti sabda ini yang ada dalam hati ini, maka apa katanya terusnya? Ayat 20, ayat 16. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Orang yang mengikuti suara hati atau tidak mengikuti suara hati, mengikuti benih sabda atau tidak mengikuti benih sabda, itu kelihatan nanti pada hari pengadilan. Dan Allah tidak akan berbuat yang tidak adil. Jadi kalau orang itu bukan kesalahannya sendiri, memang tidak tahu sama sekali tentang Kristus, tidak pernah mendengar tentang Kristus, tidak pernah menolak Kristus, kemungkinan, tanda kutip, bukan kepastian, kemungkinan keselamatan masih ada melalui sabda yang ada dalam hatinya. Karena apa? Yang menyelamatkan itu sabda. Kalau kita yang menyelamatkan adalah sabda yang jadi manusia, mereka nanti akan diselamatkan sabda benih dalam hati tadi. Tapi kalau kita adalah ada suatu kepastian karena Kristus telah datang, telah bangkit dan lain-lain, mereka hanya kemungkinan. Jadi Allah tidak sekejam yang kita pikirkan. Ada kemungkinan, tetapi kita tidak tahu. Yang tahu hanya Allah. Orang siapa yang diselamatkan tidak. Jadi dari mendengar khotbah Romo Daniel, kita bisa simpulkan bahwa orang ateis tidak diselamatkan. Mengapa? Karena orang ateis adalah orang yang memiliki kepercayaan menolak adanya Tuhan. Dalam kekristenan, berarti orang ateis adalah orang yang tidak percaya kepada adanya Tuhan, atau menolak Tuhan, yaitu Kristus. Jadi orang ateis bisa telah mendengar dan tahu tentang Kristus. Tetapi keyakinannya itu, menolak Kristus. Nah, bagaimana dengan pemahaman Protestan tentang orang ateis? Bisakah diselamatkan? Anda bisa mencari sendiri jawabannya di YouTube. Nah, setelah saya mengupload video ini, sebuah channel dari umat Katolik, Kasih Damai Channel, mencoba menyanggah video ini. Sanggahan video pertama berdurasi 3 jam, 27 menit. Dan saya tidak akan menanggapinya, karena saya tidak mau menonton sebuah video yang berdurasi demikian panjang. Bagi saya, hanya membuang-buang waktu saja menontonnya. Tetapi beberapa hari kemudian, channel Kasih Damai mengupload sebuah video berdurasi kurang dari 30 menit, untuk menyanggah video saya ini. Menariknya, channel itu menghadirkan seorang pendeta Protestan. Dan pendeta itu mengatakan, tema hari ini soal dikatakan KV 2 itu sesat ya. Dan kemudian juga ateis katanya apa ya. Pak. Kalau pandangan saya ya, kalau umat Protestan maupun umat Ortodoks ada di antara mereka mengatakan demikian, ya tentu dari mana lagi ini ya? Karena Konsili Vatikan II dihadiri oleh umat Protestan dan umat Ortodoks juga, dan tidak ada yang
yang menyangka, orang-orang yang hadir tidak ada yang menyangkal. Dan kalau seandainya tidak setuju, coba tunjukkan literasi atau teks mana yang benar-benar saudara-saudara mengatakan sesat atau apa gitu. Harus kuat ya literasinya untuk mengatakan itu, karena Cafe 2 ini benar-benar merangkul semua, dan ini adalah suatu peristiwa seperti Pentakosta ya, di zaman para rasul ya, Rasul Paulus ya, memimpin di dalam perayaan Pentakosta untuk pertama kali bagi umat Kristen ya, pada Kisah Para Rasul pasal 2. Dan kalau kita merujuk pada Roma pasal 2 ayat 14 dan selanjutnya, ini coba direnungkan baik-baik bagi orang yang menolak Cafe 2 ya. Coba renungkan bagaimana tafsiran Anda tentang Roma pasal 2 ya, dengan hati nurani ya. Dia kalau mereka tidak mengenal Alkitab, tidak pernah baca Alkitab ya, maka apa yang mereka yakini itu menjadi Taurat bagi mereka. Dengan hati nurani mereka telah melakukan hukum Taurat ya, walaupun mereka tidak pernah baca hukum Taurat gitu. Coba baca ini dan renungkan baik-baik. Bagi yang menolak Cafe 2, coba Anda renungkan atau tafsirkan bagaimana menafsirkan nih. Rasul Paulus mengatakan demikian. Apakah Rasul Paulus itu sesat ya dengan menyatakan demikian bahwa orang, karena dia katakan orang ateis ya, ini orang penyembah berhala ini yang dia katakan ini gitu ya. Jadi kalau kita zaman sekarang itu ya tentu agama lain, Hindu, Buddha, apalagi ya Muslim dan agama lain ya. Kalau begitu, kalau Anda menolak Cafe 2 berarti Rasul Paulus ini sesat ini. Roma pasal 2 ayat 14, 15 ya, kemudian 16 itu ajaran sesat dari Paulus kalau begitu gitu. Telak. Jadi orang yang menolak Cafe 2 adalah iblis. Jadi orang yang menolak Cafe 2 adalah iblis. Nah, kita sudah mendengar keterangan dari seseorang yang mengaku sebagai pendeta Protestan. Dan bagaimana sanggahan saya terhadap pernyataan pendeta Protestan itu, yang mengakui ajaran Konsili Vatikan II, yang mengajarkan seorang ateis bisa selamat dengan mengikuti hati nuraninya. Saya akan membahasnya di video nomor 201, yang linknya ada di kolom komentar, yang akan tayang minggu depan.